Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukabiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidzawil qulubi wal absar, wa tadhkiratan li ulil nuha wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaqulul haq wa huwa yahdis sabil, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana wa muallimana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saya perlu minta maaf lebih dulu pada para pemirsa bahwa saya terpaksa menggunakan kata-kata kasar dalam video ini. Tujuannya supaya message atau pesan jadi jelas. Dalam bahasa Inggris ada pepatah berbunyi call a spade a spade. Artinya sebut sebuah sekop sebagai sekop. Jadi sekop ya sekop, bukan pacul atau linggis. Nah, saudara-saudaraku, mengikuti perkembangan kehidupan nasional yang dipimpin Jokowi sebagai presiden, sampai bentrok rakyat Pulau Rempang melawan aparat gabungan TNI dan Polri pada 7 September yang lalu, dan penanganan Pemda Batam dan pemerintah pusat yang sangat gegabah, aut-autan, dan sangat unprofesional, maka saya menyimpulkan logika yang digunakan rezim Jokowi yang zalim memang menggunakan logika, edan dan logika begundal. Maaf, ini memang kasar saya tahu. Ya. Jadi logika edan dan logika begundal. Apa tidak edan dan bernuansa begundal ketika Luhut mengatakan siap membuldozer siapapun yang berani menghambat atau mempersulit investasi yang masuk ke Indonesia. Apalagi kata Luhut, Indonesia telah memiliki reputasi yang sangat baik di mata investor. Ya pasti investor asing dan asing bersukacita masuk ke Indonesia. Mengapa? Karena diperlakukan sebagai bangsa tuan, sementara bangsa sendiri sebagai bangsa budak. Nah, Luhut sepertinya lupa bila pemerintahan nanti berganti, bisa saja Luhut will be bulldozed ya, by the nation. Karena sejarah selalu berputar, yang sekarang berkoar-koar, besok bisa saja diberangus secara politik. Nah, Mahfud lain lagi. Dia membela dengan cerita ini dan itu, antara lain Pulau Rempang pernah tidak dihuni, jadi negara berhak mengambil alih pulau yang pernah kosong penghuni, sehingga pulau indah itu bisa dibuat lebih produktif. Termasuk dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional. Nah, Mahfud MD sesungguhnya pejabat tinggi pemerintahan, mungkin yang paling jujur, paling blokosuto dalam bahasa Jawa. Dia pernah mengatakan, dalam setiap pilkada, provinsi, kabupaten, dan kota, para cukong selalu intervensi. Dan sekitar 80% yang menang berutang budi pada para cukong. Itu kata Mas Mahfud. Yang lebih mengejutkan kesimpulannya tentang betapa bobroknya pengelolaan pemerintahan kita. Dengan pernyataannya, saya quote, malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia bisa jadi iblis juga. Nah, bila logika Mahfud ini diteruskan, jangan-jangan sebagian besar pejabat kita, dari yang terendah sampai tertinggi, sudah pada menjadi pejabat iblis. Kalau kita menggunakan statement dari Mas Mahfud tadi. Nah, kata Mahfud, publik jangan ikut kacau. Gabungan TNI Polri itu tidak menggusur, tetapi mengosongkan lahan. Lantas bagaimana 17 ribuan penduduk, kebanyakan suku Melayu yang sudah hidup sekitar 2 abad yang lampau. Apa mereka bukan manusia Indonesia yang punya hak sama dengan Mahfud dan saya dan lain-lain? Ternyata Jokowi juga aneh.
Dia melihat pemerkosaan hak-hak hukum dan hak kewarganegaraan 17 ribuan orang Rempang sebagai bukan masalah. Tidak ada masalah, tidak ada muskilah. Ya. Lurah Indonesia yang harusnya mencari solusi malah mengeluh, itu cuma masalah komunikasi. Masa urusan begitu harus sampai ke presiden? Saya kadang-kadang ya hampir speechless ya. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau dan Wali Kota Batam malah menyalahkan rakyatnya yang dibuat kocar-kacir oleh aparat gabungan TNI Polri dan tidak ada secuil pun penyesalan, apalagi misalnya minta maaf kemudian mengunjungi rakyatnya yang sedang sedih dan menderita di Pulau Rempang itu. Nah, saudaraku, Polri yang pernah terpuruk bahkan dianggap sebagai musuh rakyat gara-gara Kaisar Ferdi Sambo, ternyata Kapolrinya juga punya logika mirip-mirip. Dengan pendekatan keamanan, pokoknya pukul dulu urusan belakang. Nah, Kapolri menambah pasukan 4 kompi guna amankan Pulau Rempang ke depan. Saya khawatir peristiwa berdarah dan berair mata di Rempang 7 September lalu jadi awal datangnya perubahan yang memang sudah lama didambakan rakyat Indonesia. Kita doakan pimpinan nasional pasca Pilpres Capres besok bisa meninggalkan secara total logika edan para begundal elit kita yang sudah berlangsung lama. Saya sangat bergembira, bahkan berbahagia, PP Muhammadiyah lewat Majelis Hukum dan HAM telah mengambil 8 sikap yang jelas, tegas. Antara lain, Presiden dan Menko Perekonomian segera mencabut proyek Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional. Ini sangat bagus. Dengan juga Panglima TNI dan Kapolri menarik seluruh pasukannya dari lokasi yang dimiliki masyarakat Pulau Rempang. Nah, kita semua berterima kasih pada Majelis Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Pak Bushro Mukodas. Nah, saya kira bangsa Indonesia yang berpikiran waras juga berterima kasih pada UII, Universitas Islam Indonesia, yang rektornya dan majelis guru besarnya mengkoreksi keras pemerintahan Jokowi agar tidak menggunakan kekerasan dan terhadap warga Rempang dan tidak melanggar martabat kemanusiaan. Jadi ini catatan yang sangat penting dari UI. Nah, dalam pertempuran antara keadilan dan kezaliman, kebenaran versus kebatilan, di sepanjang sejarah pasti berakhir dengan kemenangan keadilan dan kemenangan kebenaran, insya Allah. Nah, jadi dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 81, Allah berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Katakanlah, apabila kebenaran telah muncul, maka akan lenyaplah kebatilan itu, dan kebatilan itu akan lenyap selenyap-lenyapnya. Jadi zahuk itu artinya sudah nggak ada bekasnya lagi. Ya. Dan dalam Al-Anfal ayat 8, lihiqal haqqo yubtilal batila walau karihal mujrimun, kata Allah. Ya. Jadi Allah berkehendak untuk memenangkan yang hak dan membatalkan yang batil, sekalipun orang-orang yang berdosa itu membencinya, tidak menyukainya. Jadi inilah yang saya sampaikan pada hari Jumat penuh barokah hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak dipikirkanlah ya buat rezim yang kita lihat sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.